Kira-kira yang lu nak pegahnya nak penting untuk dia, nak bermanfaat, kira-kira penting, bermanfaat dan ingin beruntung untuk diri sendiri, jadilah pendengar yang baik, pendengar yang budiman. Pendengar yang baik jauh lebih baik daripada pembicara yang baik. God katanya lebih god je ke pendengar yang baik ketimbang jadi pembicara yang baik. Manusia yang luar biasa di saat dia mampu menjadi pendengar yang baik, karena menjadi pendengar akan bertambah ilmu, bertambah kebaikan-kebaikan terisi di dalam dada. Maka bercita-citalah setiap pribadi kita yang menjadi pendengar yang baik terhadap hal-hal yang baik. Malamnya lun hadir di sebuah lembaga pendidikan di mana kita tak terpa bahawa pendidikannya adalah perkara yang cukup penting untuk menentukan bagaimana masa depan anak didik. Manusia sukses dan gagal sangat tergantung oleh pendidikan yang mereka terima. Munyo bermasalah anak yang di masa depan, nyan pun payah tatanya ngile pat pendidikan ji, so didik ji. Karena yang namanya pendidikan adalah konsep untuk suksesnya seseorang di masa depan. Karena setiap manusia yang lahir ke dunianya, masa depan ji sebenarnya pun hampa, hanya jelas pakai ban masa depan, kepujut masa depan. Pendidiklah yang melukiskan di dalam jiwanya masa depannya yang terbaik. Tapi pendidikannya kan cuma yang nama ji sekolah, kan cuma yang nama ji lembaga pesantren atau daya. Tapi dimulai daripada pendidikan yang diterima oleh orang tuanya. Maka Rasulullah nempegah, pada dasarnya setiap anak itu bagaikan kertas putih, kertas kosong putih, tergantung pakiban kertasnya, punan kertasnya, tergantung coretan-coretan yang ada di kertasnya. Munyo kertas putihnya dilukis dengan sebuah lukisan yang indah, dia menjadi kertas yang cukup indah. Munyo kertas putihnya dikotori dengan lumuran kotoran, maka akan menjadi kertas yang menjijikkan. So pun yang melukis ada kertasnya, itulah dua ibu bapa. Inilah rahasia keberhasilan generasi awal Islam menjadi pemimpin-pemimpin dunia, padahal latar belakang pengembala kambing dan pengembara yang tidak punya rumah tetap, tempat tinggal tetap. Buat rabi-rabi kameng lahir dalam perkemahan-perkemahan, berpindah-pindah, tapi berubah jadi pemimpin-pemimpin dunia, pelukis-pelukis sejarah yang dikenang sampai kiamat. So didik urangnya adalah pendidik nomor satu di alam ini, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga jaya dalam mandum aspek kehidupan. Secara cepat Islam menguasai dunia karena Muslim manusia-manusia hebat yang dibentuk oleh Islam dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, dididik oleh ahli didik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sasaran pendidikan utamanya adalah akhlak. Sabab pendidikan tidak mengutamakan akhlak akan menjadi manusia-manusia rusak dan gagal, penghancur kehidupan. Nyolah yang terasa orangnya. Saat dunia barat mengadopsi sistem Islam mengutamakan karakter dalam dunia pendidikan, umat Islam mengabaikan akhlak dan karakter di dalam dunia pendidikannya. Makanya sebab orang Islam kalah bersaing. Platform pendidikan pertama, guru pertama adalah seorang ibu. Yang kedua adalah bapak, sebagai penanggung jawab mudir lembaga pendidikan keluarga adalah bapak. Munyo mak ngania hanya berfungsi sebagai pendidik untuk anaknya, maka lahirlah anak yang menjadi musuh bagi dirinya sendiri dan sampah bagi masyarakat. Maka para ulama mengatakan, waladuka raihanatuka sab'an, anakmu adalah parfummu dalam umur 7 tahun. 7 tahun pun iji tak cium-cium, ditawawai, manja, selalu dicium, senang dicium. Wa khadimuka sab'an, 7 tahun kedua menjadi pelayanmu. Kalau lewat 7 tahun yang kaji yu batu kata pulu rah pingan kacok tiat raganya kapinah kenu kaji yu bantu munyo urang cik semerah kaji yu angkut baje yang 7 tahun kedua khadimuka sab'an wa syarikuka au aduuka sab'an, 7 tahun ketiga adalah pertaruhan antara salah satu dari dua, temanmu atau jadi musuhmu. Yang kaumu mengbelah wajah nyan munyokan ubat sakit oleh ke ubat pemangang oleh nyan masa transisi, masa di persimpangan jalan, mau arah ke kiri atau ke kanan. Maka sangat ditentukan menjadi teman atau musuh oleh pakiban cara digembleng, dibimbing di dalam 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. Itu masa-masa emas, golden age. Salah didikan di awal, maka sulit dibentuk di akhir. Maka hal yang sulit kita nyodaya. Pakan kerja susah tahan bak tadi di anumiat daya. Macam model urang. Karena macam model latar belakang urang ciri. Munyo hansip ahli ta gembleng ta didik relai. Maka perlu keahlian para pendidik.
menyohana ahli nyana miar lai. Mendidik akhlak adalah membentuk pemikiran dan perasaan. Hanya hanjit cuma membentuk pemikiran dalam bentuk intelektualitas tanpa masuk ke dalam perasaannya yang membentuk akhlaknya. Maka bak menjaga keseimbangan antara perasaan dan pemikirannya nyo butuh para ahli. Maka nyo dalam ilmu tasawuf tetapi yang sulit ruh tabut tasawuf cuma hanya untuk tatu'uh bahas tasawuf, tetapi tatu'uh rasakan dalam jiwa tasawuf menjadi sikap dan perilaku. Maka waktu tanya tak baca, tak adopsi pola akhlak yang diterapkan oleh para mursyid masa lalu, waktu tak jaga cukup jaga keseimbangan bagi didik anak mian mulai awal mansyak pakiban didik anak dalam rahim dalam perut pakiban didik anak pemakanan yang perleta pajuh lagi tanya bersikap hari-hari yang perleta lakukan lagi tanya di saat sedang hamil nyoga atur dalam agama, yaitu prabai. Kemudian watel lahir mulai lahir pun apa yang pernah keji kepegayuazan gayuazan bapa yang punyun gayu ikamah bapa punyun gayu baca ma'uzaten gayu baca qul huwallahu ahad. Itu pendidikan sebenarnya. Ji memang belum bisa berbicara, belum bisa berpikir karena utak ji golongan mesambung, tetapi ji sudah bisa mendengar yang akan terserap ke alam bawah sadar ji, pikiran bawah sadar ji akan berpengaruh ke depan oleh ayat Al-Quran yang diawal dibaca. Olehnya makanan pecicat, beda pikirnya sepele. Ini adalah sebuah proses untuk masa depan animiknya supaya menjadi manusia yang sukses. Kemudian urang syik gedidi akhlak. Akhlak rumus ji adalah keseimbangan antara dua sifat yang berlawanan. Jadi dipegang oleh Rasulullah, khairul umuri awsatuha, segala urusan pertengahan. Hana melenceng lewat ke kanan, kelewatan ke kanan, atau lewat wiya, tapi berjalan tengah, terjalan tengah. Pertama, antara ketegasan dan kasih sayang harus seimbang. Anu yang terlalu tegas tapi hana dipelepi dengan cukup kasih sayang akan menjadi manusia pendendam dan munafik. Pakon anaknya manusia kedua tapi keji sukum tapi apa itu saja
Nyenpu yang terjadi, jiwanya menolak walaupun dia tidak mampu melawan. Ancaman tapi-tapi, hukum tapi-tapi, malah akan jadi pendendam. Ujung jih ke manusia yang munafik dan manusia semu. Kerja orang menyedap tegak aturan dalam daya hanya ngenia nyanyi kurung nafik tu. Ika bu bebu, ika bu be. Kenapa tidak pernah tersentuh jiwanya dan hatinya? Tanya yang bebut, orang yang hati mentengi berontak ke ketanya urung cik atau ke ketanya goreng yang bebut tanya golong tak kuasa ini. Maka bentuk sentuhan-sentuhan hati dengan nilai-nilai kebaikan yang terasa dalam jiwanya sehingga hati terkuasai simpati. Antara rasa takut dan rasa simpati seimbang. Ya benar, tarik benar gedenya hua kebiri ke nya hati dengan tinut tau ni pelung 3 tahun dan tinut tetapi benar talau tarik ya ikut tarik ilikan tinut wategi peluang terarah karena ada penariknya. Mereka tidak akan pernah tertarik kalau tidak ada yang menarik. Maka pegah tu ahsin ilan nas tastakbit kulubahu, berbuat baik kepada manusia maka kamu bisa memperbudak hatinya. Sentuh hatinya, dia akan jadi milikmu. Bak jaga keseimbangannya, setelannya, nyo harus manusia-manusia yang cerdas dan dididik menjadi pendidik yang baik, baik sebagai orang ci yang sayang. Urangnya pendidikan luar biasa, mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Tapi jarang yang agam menerima pendidikan untuk menjadi seorang ayah yang baik, sebagai guru yang baik untuk anak. Tapi jarang yang inang diterima pendidikan jid ke mak yang baik untuk sirok anak, atau jid ke isteri yang baik bagi seorang suami dan suami yang baik bagi seorang isteri. Cah pendidikan ji. Akhir ji tak akui hana tak akui lo retak generasi tanya laki maaf generasi orang cik tanya tidak pernah dididik untuk mempersiapkan sebagai seorang ayah yang baik semenjak dia dari kecil, dan sebagai ibu yang baik untuk yang ina, sebagai isteri yang baik untuk yang ina, dan suami yang baik untuk yang agam. Akhirnya terjadilah broken home, kehancuran dalam rumah tangga. Nyo yang terjadi. Segolong mengkawin cinta mati, siat balik mengkawin kah mati cinta. Pakan kecewa, tidak sesuai harapan, tidak sesuai hayalan yang saya hayat temblek-blek je benar time hayat abang yo adik je semua duduk kakan menan
pakai orang pakai tapi aku dengar suwi saya mengetiat lah pada itu. Kenapa? Tidak pernah diajarkan jadi pembicara yang baik, tidak punya akhlak dan etika dalam bertutur kata. Padahal dalam ilmu akhlak yang dituangkan oleh ulama dalam tasawuf, dibna judul adabul lisan, tata kelola lidah di dalam berbicara. Jangankan untuk tapu buat adab-adabnya, minta ingatan. Oh tingat, tapi tingat lauleh, hanai tingat dalam perasaan. Kerja berada tunggu mumpat harum tunggu. Oh harum dosa. Dosa riba. Mapakan mumpat pajak tak turun. Tu uang tu ikut ku tanya ke babet tak pada. Tunggu nah harum dengki. Oh nah di hadis itu al hasadu yakulul hasana kama takulun narul khataba. Ya. Dengki pajuh kebaikan lagi pajuh kaya tu pajuh kaya tu liapui madungku iron pakan dungku senang tabu adalah dengku je anjut sagai lah bagok anjut sagai udep gok karena yang masuk cuma di batang otak. Hai damang otak depan yang membedakan manusia dengan binatang. Bahkan hana ahli pendidik yang mampu menyampaikan rasa ilmu akhlak menjadi sebuah rasa lewat sentuhan hati. Ini yang menjadi masalah. Dan ini masalah bersama aja yang Nabi. Nyainan dia. Sehingga terjadi konflik. Konflik berkepanjangan. Kenapa? Bermasalah di dalam semenjak awal mansyak dia tumbuh di awal pertumbuhannya dalam lingkungan rumah tangga yang salah, di dalam lingkungan jiran yang salah, dalam pergaulan yang salah, dan tidak dididik oleh lembaga pendidikan yang tepat. Yang nauronyo UN pertibaan. Ya, tu merumpa ijazah. Bujit maafai. Asai cara maafai lewat kecemu-cua singa korupsi jelain masalah. Maka lahirlah penjahat-penjahat intelektual yang berbahaya. Lebih god orang bangai je ke penjahat, tapi punya orang carang je ke penjahat, yang lebih bahaya. Kerja berah so bahaya bui dengan orang lagi bui. Lebih bahaya orang yang kaya bui dengan bui sendiri. Bui ya munyo kata berat pagi berat je. Ya ada cara culik je. Hati dah mandi lampau. Tapi munyo orang lagi bui. Tembok je dah berat. Tabuh gawat ipegetang ikro. Tabuh tembok ipegetnyun ye. Hadapi orang lagi bui. Mangat hadapi bui. Itu bro bui, tapi dia bukan babi yang cerdas karena tidak punya akal dan pikiran. Berbahaya. Maka orangnya dah pegat mengeluh korupsi, hana mas, munafik dan sebagainya. Itu dilatar belakangi oleh pendidik
pendidikan yang tidak tepat di awal kejadian menjadi manusia. Apa sebab perhana konsep Islam? Nah, tetapi orang Islam sudah hana mengetili tentang Islam. Paling gitu cara semayang, cara puasa, tapi pemikiran Islam dalam semua aspek hana diintegrasi Islam. Gepisah agamanya itu masjid mandal, agamanya ibadah mandal, tapi agamanya hana terintegrasi kehidupan sehari-hari. Maka uronyo tantangan yang terhadapi kita berbeda dengan tantangan yang dihadapi li generasi para sahabat. Nyo anak-anaknya lebih beraklum tantangan aku. Maka Sayyidina Ali gewasiat, alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum, fa innahum khuliqu li zamanihim la li zamanikum. Ajari anakmu untuk zamannya, bukan untuk zamanmu, karena mereka diciptakan untuk zaman mereka dan mereka tidak diciptakan untuk zamanmu. Pendidikan pakiban tadi supaya sanggup menghadapi tantangan ke depan dalam persaingan global. Jamun masa Rasulullah hana khilafiyah, hana le aliran. Masa kekhalifahan mulai lahir embrio khilaf yang terjadi antara Sayyidina Ali dan kesebelasannya, kelompok Sayyidina Ali dan kelompok sebelasannya, di mana kali dia janji oleh Rasulullah, sehingga umat lun sataftariku ummati salasatun wa sab'ina firqatan, umat lun akan pecah menjadi 70 lebih kelompok. 70 lebih. Nak butoi mandum sabar saja yang butoi. 72 salah. Nyai yang hek tu mendit 72 butoi sabar salah mangat dah beda betul. Nyokan 72 sisa sabar butoi. Nyok hek dah. Munyo hansep ilmu tu dia mandum munyo butoi dia bega. Alah kan taban si kai Islam mandum si. Jadi Islam yo pi Islam butoi mandum. Nabi kai bega 72 sisa. Maka timuh 72 sisa tabah yang butoi, teh yang butoi, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku lakukan dan dilakukan oleh sahabatku. Kiban itikat dan perilaku sahabat, kiban itikat dan perilaku Nabi nyentuh yang butoi. 72 tu salah. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menjaga konsep wasatiyah, konsep tengah yang hana berpihak kepada kelompok-kelompok kiri dan kelompok kanan. Maka dari generasi-generasi dilahirkan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi perkembangan baru. Buh masa Rasulullah na ilmu usul fiqh, na istilah ilmu tauhid, Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah. Nah, ana masa Rasulullah na ilmu fiqh, ana mandu ilmu kam sampai juga di Rasulullah nan Quran ina di punya ana bereh juga Rasulullah. Olehnya para sahabat lagi yang terima Rasulullah. Duda dalam perjalanan waktu hal yang hanya terjadi pada masa Rasulullah, maka terjadi perkembangan baru
yang butuh aturan dan hukum, maka hinan bangkitlah mujtahid sahabat. Wadai duda semakin jauh, terjadi perlencengan di dalam menafsirkan Al-Quran. Urungnya pegah mana, urung je pegah mede, mandum pegah Al-Quran, mulai berkembang bungung-bungungnya. Pakan karena manusia berbeda-beda cara berpikir tentang Al-Quran untuk menetapkan hukum. Wadainya terjadi berbeda cara berpikir, maka lahirlah Syafi'i, merumuskan pola pikir di dalam menafsirkan Al-Quran supaya sesuai dengan kehendak wahyu, menafsirkan hadis sesuai dengan kehendak Rasulullah lewat kaedah-kaedah usul fiqh yang berkaitan dengan logat Arab. Kalahi usul fiqh karena tantangan baru, maka generasi Islam awal hebat, mampu mentransformasikan Islam, sesuai dengan perkembangan. Duduk le masalah baru, nafiqah. Untuk persoalan akhlak, nak tasawuf. Untuk persoalan iman, akidah, timuh konsep tauhid. Dudak pakan sampai nat etika waplo. Dia benar urun tanya, pakan etika waplo masa Rasulullah panah dia. Puka beda etika dia dengan Rasulullah. Apa sebab karena etika waplo? Nyai tanya ini ana mil tak perbuat etika 20 tinggal terluai iperagui yo. Ya, nak tak masa Rasulullah ya. Dia kembali kepada Quran dan hadis mentang ya. Ya pernah-pernahnya ke datang Asy'ari pernah ya, Maturidi pernah ya. Nyan munyo lagi yang tak temanyang, payah tak temanyang lau. Kepu gak pernah usul fiqh. Kepu gak pernah mustalah hadis. Karena nasabah hal yang mendesak untuk pegat ataya. Lahirlah muhaddisin, lahirlah ulama hadis, lahirlah usuliyun, ulama usul. Lahirlah ulama kalam, iaitu yang berkaitan dengan tauhid. Itu sebabnya yang berkaitan dengan tauhid, karena dalam 72 pertinya kelompoknya berasal dari 6 buah kelompok. Nah, kelompok tasbih, lawan jih kelompok taktil. Nah, kelompok Rafidi lawan jih Nasibi. Nah, kelompok Qadariyah lawan jih Jabariyah. Ini dua buah kelompok yang saling berseberangan. Yang tasbih semacam pegah ibu saban ju Allah dengan makhluk. Allah gedoi dia tengarai. Allah nak sapai ke, nak sapai dan dumpu-dumpu aju. Yang kelompok tasbih. Kelompok tabotu pegah nyangkennya. Ini pegah Allah istiwa. Kelompok tabotu la arsya wala istiwa'a. Rahtan istiwa hana. Kepu tinggal pegah dalam Al-Quran. Yang pegah dalam Al-Quran yang hanya untuk mengaitu gambar-gambar orang mental. Ya ibu hana ada yang untuk memperkuat akidah mental. Tu yakin orang mental. Ni tabah tu. Kita tabah tu tiada tina tapal dan hati kedua wewe kira dia lah. Ini tabah tu. Qadariyah lagi nanti, Jabariyah lagi nanti, Nasibiyah, Rafidi lagi nanti. Watika terjadi hal yang kan mengganggu tauhid orang beriman. Generasi duduk. Ladum terjebak kepada Rafidi, ladum terjebak kepada Nasibi, ladum terjebak kepada tasbih dan taktil. Mendum-mendum yang sesat. Karena taktil na nambah firqah, na 12 buah firqah. Tasbih na 12 buah. Dia ke 20 pun. Rafidi na 12.
Nasibina 12 dia ke 48. Qadariyah na 12 firqah, Jabariyah na 12 firqah, dia ke 72. Maka lahirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya baik terjebak ke 72 nya. Maka gepagalah ngan iktikad 20 dan iktikad 50 sampai doa Nabi. Kepa karena kapelai paga katruk serangan untuk menjaga standar tauhid baik terjebak kepada firqah-firqah je. Maka hinan bijaksana ulama awal untuk peselamat akidah orang awam yo, pegat yang lebih mudah gemerno, pegatlah iktikad 50. Itulah lahir Maturidi dan Asy'ari untuk menyelamatkan tauhid dari firqah 70 ya. Yang kabeh masanya nyo masad yang orang yo kata masad yang firqahnya dikatakan uranyo nato aliran lain yang sesat. Nyo tanyo generasi menghadapi sesat liberalisme dan radikalisme. Lu umat Islam kaji ke manusia liberal atau jid ke yang radikal. Pakan karena anak kuat konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paso dalam dada. Nah, lebih kelompok urusan ipisah, urusan agama, ngurusan doang yang ke liberal. Nasabah tu radikal yang namanya dunia kan mandung, salah mandung ya, yang akhirnya pun terjadi agama terpisah dengan kehidupan manusia terpisah dengan agama, sehingga apa yang terjadi? Dua buah kelompok manusia yang tahu agama tidak tahu tentang kehidupan, yang tipu kehidupan hanya tipu agama. Pajan udip Islam dan yo tabu hidayah bab muamalah ekonomi syariat. Ekonomi syariat urang beut hana ge Mekah, urang Mekah hana ge beut. Man tiba ekonomi syariat Aceh pegat regulasi syariat. Regulasi syariat, undang-undang syariat. So yang urus Aceh wajib jalankan syariat. Di sisi yang lain perkara nya politik hana urusan agama. Yang politik nya hana urusan agama. Ya agama hana urusan dengan politik. Hidup wajib jalankan syariat. Sebab sisi wajib jalan syariat, di sisi yang lain cara mempolitik dia hana syariat. Pakat kunurung politik. Nya politik urusan kemon ku urusan ron. Kenurungnya ni politik ke urusan dia ya, urusan orang politik. Mati bantu mah. Hai wat deperle kamu pakat ron. Deperle kamu pakat ron. Pada hana perle be. Ide yang menanti. Kan ini aja kubuk politik ya. Tapi sampai dalam politik. Ti kurang-kurang je kaget. Politik hanya kebut tapi kan politik tapi dia. Lupa dulu tak pegah-pegah politiknya dunia mendung, politiknya hanya je kebut dengan ada pegah-pegah tanya ada pakat harum dia wateru tanya apa hai bantu-bantu kah bu si mata lo si pe baju si duk kuro kan sama reta si Allah Ta'ala ni maka hino hal yang terpenting lagi kebijakan yang dicok li abi di sini. Coba jaga keseimbangan antara dua disiplin ilmu yang ditanya tak tepu bahawa dalam Islam bagi ilmu perlein perle kifayah. Perlein adalah perle lubah di kampung kira ayu. Perle kifayah ada dua. Baik yang berkaitan dengan ibadah dan agama dan juga berkaitan dengan kemaslahatan kehidupan. Dengan perle kifayah.
Dalam kalangan orang Islam, munyo orang Islam penyakit, harusnya orang bersep kemampuan dan jumlah untuk menangani penyakit orang Islam. Munyo hana somar nom siro mandum dosa menyangkut maslahatan udip. Orang Islam butuh kehidupan hidup yang namanya rezeki atau istilah ekonomi. Menyerelah ekonomi orang Islam, akar relah agama, relah ma'aish, relah agama. Yang sebahalan tasawuf ni. Maka agamanya harus hadir ke semua lini. Maka tugas kitanya orang agama, sampaikan agama ke semua lini. Mempergiban cara, maka perlelah tanya tak adopsi pendidikan yang kafah, yang lengkap untuk orang-orang yang sesuai. Nyo hal yang perle boleh no meno nyo tanya baru mungkin di Aceh jalan syariat mungkin munyo jalan syariat ngan semua buat nyan kajamun ka ru golom na undang-undang syariat di jalan ni ji di Aceh nyo mutun Islam tok ngan semua buat ulama leh nangronyo merdeka karena ulamanya ikhlas tetap gebi ilmu tapi nyan ni mutingai tak agama orang. Tetapi orang yang semua buat ulama adalah makhluk jinak yang itu yang kelut hai dah garap itu sebab hansip power, hansip kekuatan. Nyo ibarat gelang dia nyo. Memang menyuburkan tanah tapi lagi kekuatan gelang dia. Tapi sulit subur secara menyeluruh menyohana disirami oleh hujan. Hujan ada di dalam dunia kekuasaan. Aceh negara syariat Islam, paradigma politik liberal. Nyan hana sinkron. Kimansit harus benar solusi bagi bantarobah adanya bersesuai dengan Islam. Aduh bukan meno demokrasinya ada kafe kata orang Islam. Hai kapai tajak ke dia wajinya tak kapi pegot ni. Ni pegot kapai cok dia tajak waji kan je. Cuma menyuhan ada pakai tajak waji kah ke? Mudah langu tak tahu. Asyik tajak motor ke dia. Atau tagah dengan Honda aju lah sabar ju plung macam ke dia tagah dia. Tak mungkin. Maka orangnya tantangan. Kalau secara taklim menjangkau pada persen, orangnya jadi kalian boh kaji iron ni hidayah dayah. Pendidikan dayahnya kan 24 jam. Artinya bagaikan sebuah rumah tangga, butuh macam fasilitas. Anggaran depna nah sebanding dengan lembaga pendidikan yang cuma 6 jam. Bahkan hana kebijakan yang terdidik anak 24 jam hinai tu hinai tu hinai ni semua hinai ni mano perle listrik. Bahkan karena manusia-manusia politik meninggalkan Islam di dalam dunia perpolitikannya. Orang Islam mesti kita dalam politik bersih Islamnya ke silau. Tak dalam tu masjid. Tetok dia dalam tu masjid ke kubah silau luar.
Muslim masuk ke dunia profesinya, meninggalkan Islam di luar. Uri Islam ke Mekah, wategi ibadat betul, wategi Mekah kan alih-alih haram, kan lagi doa lesah dengan batu, pakai kalau kubah Islam bagi Mekah, pakai karena konsep Islam hana tru hana sodidi ke jalan-jalan urung Mekah. Itu yang pulang kata pegah yang pada nak mukanya dua yang anak pelek tak bahaya dah, dua yang mandu peng nak pelek kok pelek ni ya sampai sekarang tapi yang dua yang mandu. Makanya pelek, maka malamnya kena temu buat Nabi, buat pemikiran. Lu zaman lalu tawarkan konsep ke penguasa bagi bancara Islam di Aceh berkafah, mulailah lewat mengintegrasikan dunia pendidikan dengan konsep Islam. Hana istilah ilmu umum, ilmu agama, mandum ilmu agama, cuma nak pelek kifayah, nak pelekin haram murno pelek kifayah ke orang yang golong selesai perlein. Setiap orang yang murno ilmu kifayah pastikan bekas selesai perlein. Akhirnya apapun bidang keahliannya, apapun profesinya, dia sudah kuat fondasi Islam. Orang mekat je ke pengusaha, hana ke tepu Islam, hana cinta ke Islam, harta agaknya je kekuatan Islam. Pajan ingatnya rumah sebagai beraya, penampilan sebagai bersempurna, menyusun masjid hala, santren hala ngempeng orangnya. Pun sebab memang hana didik orangnya untuk berekonomi sebagaimana seorang Muslim berekonomi. Punya masa para sahabat, generasi awal Islam, semuanya sufi dalam bentuknya masing-masing. Sufi ahli ilmu dalam bentuk ilmunya. Beda aktivitas ahli ilmu, tapi kan sufi. Nah mutajarrik beda. Sufi gaya karena yang tajarruk untuk ibadah. Nah muktasib tetap sufi. Mengadopsi konsep sufi yang beda konsepnya, berbeda profesi dan status. Maka orangnya perlek tadi orang bermacam ahli yang akan masuk kepada profesi ke depan, tetapi mereka pencinta agama dan tahu agama. Makanya harum cedera, baik saling rela. Perbedaan yang saling memperkuat, sebagaimana Rasulullah nepegah ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku itu rahmat, karena berbeda saling memperkuatkan, saling menghancurkan. Mesin beda dengan bahan, hanjit ke motor menyobahan mendum bahan ulai pi bahan, ubong pi bahan kan, bahan pi bahan, sedang pi bahan, mesin pi bahan, je ke motor. Harus berbeda lah, baru nak kekuatan. Cuma kawin agam-agam nanu. Ide telefon mak dengan dia sudah berbeda. Tetapi perbedaan yang saling memperkuat. Urinang mungkin hamil menyahana uragam. Uragam pi hana tupak mana menyahana urina. Ya kan? Oje ke mana mesti kak ke hang anak agak orang bimo mana mau. Hazi menyobi tajuk anak bau ragam, tajuk mata kajet le rumel lah hijau anak agam siapa-siapa kemai. Karena berbeda orang nang ragam, fisik berbeda, jiwa kejiwaan berbeda, nak pegang oleh Allah. Memang harus saling berbeda untuk menghasilkan sesuatu. Bergabung antara yang dua yang berbeda, hasillah yang ketiga. Ci dua pakai sabi-sabi enan. Kita boleh pakai dua, dia mula trom-trom tapi ya nanti tak sepuh nanti pakai saja apa pajanan ni.
Tapi tersinkron. Ina lahir sebuah rumah tangga, lahirlah anak. Kesuksesan anak menjadi masa depan bagi anak itu sendiri dan juga masa depan bagi orang tua. Orang anaknya memasalah waktu duduk menjadi masa depan yang suram dunia dan akhirat bagi orang tua. Orang stres kerana relahana kai jok kai rob le kai kena narkoba menyoi gitu upah upah betul biak ke habis yang nan stres. Kenapa? Masa depannya rusak, kebahagiaannya hancur karena anaknya rusak. Tapi orang tua, orang cik bahagia kalau anaknya sukses membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi orang cik. Waktu meninggal dosa yang hana ampun budro na urang mo ya teh laki ampun dosa. Bahagia masa depan di kuburan karena anak. Masa depan di syurga hak dihiganyan tamang dalam neraka, tapi dosa ganyan ampun bu anak yang saleh. Amal ganyan metamah bu anak yang saleh sehingga jika penghuni syurga. Kenapa? Karena anaknya. Anak tupaji anak menjadi masa depan di dunia bahagia dan masa depan sampai ke akhirat. Tapi syarat didik mereka yang benar, ikut konsep Islam. Apa dia mana lebang ikut jabatan kup hayu. Tapi hasil wong tiga pi baru runci kata lagi hanji wo lu kerja orang yang peh dah mengerja hanji wo meninggal runci nya hanji ti uro sagai payah kita ju itu dah mengerja. Apa artinya? Maka urangnya perle melahirkan manusia-manusia yang kuat untuk memperkuat Islam, baik kuat pemikiran, kuat mandung aspek kehidupan yang saling berbeda untuk memperkuat, baik saling menghancurkan. Padahana betul tapi betul bohino kajut nyolok tanya mbak Ron yang berbut orang golonglah ilmu perlein langsung merno ilmu perle kifayah mufahlah pemudosa. Ha? Ilmu perlein nyo ilmu ya kan? God betul. Ilmu perle kifayah nyo ilmu kan? Betul kan? Punya tak buat ilmu perle kifayah nak nyobok God. Tapi tak buat tapi tak ilmu perle kifayah golong selesai ilmu perlein pugat bro dosa. Tabal lagi orang tu semayang sih tu semayang nak kan god semayang god sih awal tak semayang duduk dan tu semayang nak kan nyan semayang je dosa karena tersemayang hana golong dan tu semayang. Bukan salah ilmunya, tetapi berdosa menjadi maksiat karena salah tahapan dan tertibnya. Nyolah yang terjadi di dunia pendidikan umat Islam, yang mereka menganggap itu sebuah kemuliaan, padahal sebuah dosa yang tidak disadari. Maka orang yang perlelah dan yang orang Islam pebutoi ilmu perle kifayah benar, ilmu perlein benar. Munyo kita nyo hantar tempo betul, salam betul. Munyo pendidikan yang diislamkan lagi konsep Islam, insya Allah Islam akan kafah di generasi selanjutnya. Urangnya itu syariat Islam, tapi dunia pendidikan golom tapi Islam. Mesti contoh ji nyo pisah dengan agama. Alasan pun hana ruangan
kaji hana ruangan wa telefon masak kan puluh-puluh tun tapi hana ruangannya pengle. Kenapa? Mereka memang tidak serius untuk itu. Kenapa tidak serius? Mereka tidak pernah dididik untuk Islam. Mereka tidak pernah dididik untuk tahu Islam, untuk cinta Islam, untuk mau tahu Islam. Nyohana dalam latar belakang pendidikan. Mereka lah jadi orang-orang yang berperan mengambil kebijakan terhadap umat Islam. Dia tunggu dia perah dia ke buat ya. Duda kena lebuhan dah dah jauh dah. Duda pepek tu kan. Panina salah mandu. Panina je ke buat lagi asal ro kapai dia. Ngan pepek tu tu khutbah perah salah. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Makanya adik-adik yang mandum, jadilah generasi ke depan yang hana kalah bersaing. Maka pubutui cara didik ji. Manyoi tanyo ronyo kata udaya. Nyan. Udaya pada tahun ka? Munyo SD, munyo SMP pada tahun ha? Ka 12 kan? 12 tahun kai ka ba ujung 7 yang kedua. Maka na PR dia kadang-kadang antara leh pe pegai dia. Tak kagar leh ide, tak setel dia. Maka payah benar ilmu setelan. Jadi setelannya ke yang pakai bacara tadi di. Ilmu berai daya menoi. Ayo sama-sama pimpinan daya. Kan? Ilung si lahir lah daya ne lupi daya. Habis hilang lu doong. Orangnya pi daya ni. Yang tu sai dia mana? Ni dia yang kaji ke pimpinan daya. Katruk le lungci. Maka ada tengah. Katruk lungci pada yang anu kai kli pakak trai la kai wo hai dua le na ya bu hai ku bu ilung lagi mo pakak ai bu he ke bu Quran bahasa Arab bu kan yang menan cara semua bu ai lo kiban cara semua bu hai yang nak kitab hana dengku hana kitab bak ma ke di kapegal. Ye gure kena lebu iji terkejut dari dengar orang cik dia. Hai gua menur berjiwa pajak kudang tengah dia ku ahli melekit pada gemusuh hidung gua. Mulanya dia dari kalang gure tertrai. Ini uang rumah ke patah, ke bicara udaya. Ada tu udaya setrai. Kena lebu apa tu main dia. Tak pegah-pegah nak bajih nak jemur-jemur. Rupanya nak iji yang nak setrai. Kadang nak latar belakangan memang hidih gasa ke di rumah. Iji pegah apa pasaran. Itu yang kau bengih dia keji. Boleh bengeng kau bantah pasaran ya. Jadi lah saya rumah menai kau rumah lebih banyak. Idung kunya tak bengeng ke dah. Pekan lah bengeng. Iya nak itu puroi salah ya. Bahasa pasaran ini dari buka ide nyan hana kira anjir tu bengeng. Idenya kalau eng ke ji. Maka mendidiknya ibarat doktor sebenarnya. Doktor ahli watai ini pubat orang payah periksa riwayat penyakit. Menyonya sebab penyakit, menurut cara mubat, menyonya sumber penyakit, mulih cara mubat. Mehan dua buah yang rusak. Baik di rumah tangga atau di dalam dunia pendidikan. Hanya seimbang antara motivasi semangat, memberi semangat dengan
ketegasan. Karena yang namanya mendidik juga harus wasatiyah, di jalan tengah. Yang dididik lantas tahu tegas perlu, tetapi keinsafan dan kesadaran dengan menyentuh hati juga perlu dan seimbang. Terlalu tak senang ji, istilah ini ikut permisif, serba boleh rela, serba tidak boleh rela, menjadi manusia munafik, manusia pendendam. Jadi antara permisif dan otoriter, antara permisif dan otoriter, serba tidak bisa, juga permisif. Artinya istilah dalam kitab tafrid dan ifrat, tapi baina tafrid wal ifrat. Otoriter, serba boleh, tetapi otoritatif, di tengah-tengah, seimbang. Mesti tengok anak jiut mandu mandong tak ada ipi yang kena lebut ulai-ulai hati kita tapi lengan berat habis-habis ipi kena buat peluang hanya tengok pekak. Tetapi bainal khuf war raja, ialah kitab tak tahu ke, bainal khuf dan raja. Khuf semata-mata, ancaman semata-mata menjadikan manusia menjadi manusia yang putus asa. Boleh segala-galanya, menjadi manusia menghalalkan segala cara, tapi jaga batas. Maka nyoke uronyo yang teruk bagi tayo, karena uronyo tanyo generasi yang dilahirkan oleh generasi yang tidak dididik menjadi orang tua yang punya kapasitas yang layak untuk didik anak, maka nyojek ke PR dunia pendidikan. Yang doya tengok teruk urang lahir di dalam rumah tangga yang broken home, rumah tangga yang tidak dibina sesuai dengan konsep Islam. Nyan yang na tapreh yang gak titat nyo jamun ti nyo daya kabereh Quran kabereh dumpu baru ya bu daya dudau bi tapreh yang bereh Quran bi nana murid dia daya ada bereh terus daya kak hana lepu bu Quran langsung buat kitab ni begitu masalah sih. Kitab lepas gajah, baca kitab lepas gajah, duduk Quran yang hana beres teruk ke dewa kampung karena luah tak ilmu kaja ke deku bimum deku katib mungkin baca tu Quran. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa qala qala nyawa ba'u berdua kan. Yang ke mana-mana ini tham orang malam hai dia tegur kena lebih orang ini ke mengkengkak katanya kita bicara tak sama yang rokok ada dia juga tapi masalah pakai tahapan melingkar tahapan kan persai lagi orang lingkar tahapan anak gelah perlain langsung perlagi payah. Maka hal yang lagi nyolah orangnya butuh menjadi manusia-manusia ke depan yang mampu bersaing dengan pola didik yang betul lewat terhadapi tantangan-tantangan yang betul. Uranyo tanyo hana tasadari. Alhamdulillah lam dayah uranyo hanjir mat HP. Nya rusak urang du mengatanya. Menyana mi ya ubutnya hasil diteliti oleh para ahli perkembangan otak. Nya rusak otak ji. Watai periksa karena faktor ikalan yang gadget HP dan sebagainya lebih ni bak rusak sira urang mepak motor hancur mak kena ngulai menalah gadah fungsi karena rusak dengan sinyal HP dan radiasinya, sehingga uka anak yo hana menjadi urang yang mampu kuat pemikiran, kuat ingatan karena rusak. Alhamdulillah
hidayahnya hanya tak bebas ada ya. Sebenarnya sumber kerusakan. Bila rusak moral di, rusak kesehatan dan normal utak di, cukup bahaya. Malah le orangnya anak-anak yang kapayah mepu ubat saraf daripada tak karena faktor bamangat laloi kagak kejuk tanya tetapi duduk ke masa depan ji nyau tak ji masalah nyo generasinya tengah raya orang nyo berbahaya sekali sehingga generasi kita yang han mampu bersaing dengan anak gok dulu kena lebut anak-anak tengah-tengah je kelamian anak gok pakon salah raya dalam lingkungan yang salah lun sendiri yang lehi mesti raya ahli tamananga lun jajak tu bil uluan anggrok jak lama sabuhnya nah sabuh kesadaran telung kala anak go yang serta ngelung matanya jauh lebih menguasai oi ke latih lu di baik jini belahi lagi tempat jih lahi lebih mbak jih tu cuma roh jini belahi di kampung dan nyo mana wa ngon tu tengah malam ke yak buat ji yak biar keroi kata ikut jih dia di pipi rokok dia kata rokok dia pokok ji pergaulan yang salah alah nak urang cik gemah habis ke didik menyokanya urang cik si karla ilo lang kidai lagi dia jadi kamen kidai ju hai dekat kidai langsung daya ngan si inan mendu Duda baru terkenang betapa jasa seorang ibu hino lu menangis lam klik lu ingat ke mi lu ingat ke didik lu dik nulun batat zaman tapi sabar ke didik itu guru pertama fondasi pertama ya lu mungkin rumahnya berigen dia agak pernah dia agak pakai apa tu uang tu igoi main gerai tanya manjut main tapi dengan penuh kasih sayang kecako jasa seorang ibu karena Milung adalah adik dari Abun Samalanga yang Nek Lun juga pimpinan pesantren karena didik maka terwarisi katanya terhadap Lun ini faktor seorang ibu nyai nai nyan manlum nyai yang paling pasti je kepuas dengan aku tajak je beranggaho hai tak kuliah tajai kula yang pas lebih pasti je ke perumah ya kan jadilah istri yang membuat suami itu bahagia istri salihah yang baik menua yang bagah jawai kadang-kadang mengkawin dia hai dia yang pep-pep si mana si mangan pep-pep ya pep-pep dia tak pep-pep kena lebunya kehinaan awal cinta mati duduk mati cinta apa kena pep-pep tepi itu apa aku hanai piu-piu ya Allah Tuanku ujuk ke suami jadilah suami yang sabar kan pepek kagak sabar dia nampak kata atom ji dia ada pepek tat tukang tagun bu tukang mana le kebaikan lain kata cacahan kau dia yang boleh jadi juga suami yang baik memang banyak cobaan para waliullah cobaan para anbiya ke ngirulina yang dia harus didik hadapi cobaannya hadapi dengan cobaannya baik tak iem baik tak didik baik sabar tu memang memang tapi ada gimana cara baik lu teringat lu tiba nak cerita karena berat hati jadi nanti orang pek-pek tapi di rumah dia itu Dudo mengecerit tu hai gitu le Dudo jak ke main juga dia bangun Tuhan pakajab bangun Tuhan
tengah buat bini mon tuha gudung tulak ke dalam mon tuha dia kulina kuat pepek punya kali tulak mon tuha budak hantu dalam budak hantu itu dia keluar hai apa kata baik kan nyolong hantu yang penghuni mon tuha yang bertonton kalau mon tuha yang tetapi orang yang ikut telik aku dah punya aku dah ibu pepek dia tapi baiklah tengok dah lehana cerita yang pokok je menjadi sumber inspirasi kerja dia jadilah isteri yang baik. Cuma dia suami bet ajak pun hat pepek kadang aku boleh tertreh tu tiga aku mi hana ke pelum pepek pungo gitu aku datun pungo tanya yang betul ya pungo ni pungo ni nak jaga ni pungo tanya aku wa ni nya mi hana ya tak susah nama itu sadan menalah kira-kira pokoknya orangnya menjadi PR dan bagaimana pertama didik itu menjadi ibu yang baik, kemudian menyujuk ke pekerja dan PNS jadi PNS yang baik, baik koruptor. Begitu nyolong agak PNS kontrak kita dalam ijarah berlaku hukum ijarah. Nah hari menasah hinan wakalah berlaku hukum wakalah begitu. Baiklah dia je PNS wakalah tinggal dalam kitab ijarah tinggal dalam kitab dia jumpu tinggal di dalam kitab mana berlaku oleh ke dia korupsi tu ini murlah tu pun jangan coba punya orang naik ilmu waktu kita PNS pasti nyira aku punya pun ijarahnya sewa menyewa sewa tenaga atau nyopu wakalah atau pu yang puatra lambat pu itama menyelambapnya lagi nyo aturan je nyo meno harum tapi monyo hana menan mo panai tu mah kan harum mandu kerja 1000 tidak kerja 1500 kerja tidak kerja 1500 ya nyo pas kerja terbe bah ana kerja merdo kerja ngana kerja terbe merdo kedili pun apa jual harum baju upah buat dah oleh buah rumah dia kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabe setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram neraka yang paling layak tempatnya sementara Allah berpegang anfusakum wa ahlikum nara selamatkan dirimu dan anakmu dari api neraka pagi bantap selamat menyatajuk keji makanan yang haram berarti tanya tak ilahnya ji pu salah ji tengok tu orang kerai pegang hayah salah long nak biar tahrim ke long tuputan sehingga long menjadi penghuni neraka akibat dimulai oleh kesalahan ron apa tahrim ke long disesali sampai hati ron ya ngepumpul long harta harum tega hati ron ya long juga penghuni neraka ngetengah kenan jangan zalimi mereka dengan mencari harta haram kemudian kasih menjadi makanan dan pakaian mereka menalah kira-kira maka uronyo persiapkanlah dirimu untuk masuk ke dalam semua status kehidupan tetapi agama menjadi fondasi yang paling utama sehingga nyujuk ke macam-macam tengok yang fikir buat mandum tetapi hukum nak dentek ke dengku mandum lekan dengku Ladum je ketoke je mulai daya pun sinya ni je asai pegak martabak sekato itu goreng kak belangang kata hana mene je iji yang jalan toke martabak tu ke tapi toke martabaknya naik semayang toke semua martabak yang urang ibadah urang taat tengah je ke pengusaha besar pengusaha yang hartanya infak untuk agama dia ketika pemimpin menjadi pemimpin yang memperkuat agama dan adil karena pakan latar belakang agama sehingga siapapun mereka apapun statusnya ke depan mereka adalah pencinta agama
dan sufi di dalam semua aspek kehidupan yang digeluti. Kajiannya wallahu a'lam bishawab.